A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitul arba'in, nawaitul uslah, nawaitul khalwah, nawaitul itikaf, nawaitul rabbana tusuluk, tusawm al-'azim fi hadzal masjid fi hadzal jami'. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matslubi. A'tini muhabbataka wa ma'rifatika nasru min Allah wa fathul kharib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Distur ya Sayyidi, madad 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 ya Imam Rabbani, madad ya awliya Allah. Nilai seseorang berhubungan dengan cara dia menilai waktunya. Oleh Maulana Syekh Muhammad Nadim Adil Al-Qubrusyan Khaniqat Sarusraw, yang dipetik dari buku Ocean of Unity. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu ada di tangan Tuhan. Artinya waktu menggerakkan segala sesuatu agar sesuai jalur menuju takdir yang telah ditetapkan. Ada yang mampu memahami lintasan waktu dan mengamatinya dengan mata kebijaksanaan. Jadi orang-orang yang bersabar dalam hidupnya, maka dia akan dianugerahi suatu kebijaksanaan dalam hati dan pikirannya, sehingga dia akan mampu melihat segala sesuatunya itu yang berjalan dengan waktu dengan kebijaksanaan. Jadi tidak dengan sembrono. Orang-orang seperti itu menghadapi waktu dengan mengendalikannya setiap saat, menggunakan anugerah pemahaman Tuhan itu untuk menggerakkan hidupnya menuju arah yang benar. Yang lain menggunakan waktu dengan hal-hal yang menyimpang, seperti ketika seseorang melihat pada cermin cekung atau cembung. Persepsi seperti ini terjadi karena mereka tidak berdamai dengan tangan Tuhan. Yang dimaksud dengan berdamai dengan tangan Tuhan itu maksudnya itu takdir yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan melalui suatu sebab. Karena di dunia ini terdapat hukum kausalitas. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan alat untuk menguji kita atau membuat pola hidup kita itu menjadi berwarna. Misalnya Allah Subhanahu wa taala kirimkan seseorang untuk mengganggu kita, atau Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seseorang untuk senang bersama kita. Itu mereka semua adalah alat atau tangan Tuhan. Maksudnya seperti itu. Atau hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, segala sesuatunya itu pasti melalui tangan Tuhan, atau melalui tajalli, atau melalui alat yang Allah Subhanahu wa taala kirim dalam kehidupan kita semuanya, kehidupan kalian semuanya. Jadi ketika seseorang ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ingat bahwa segala sesuatu itu pasti ada maksud dan tujuan atau ilmu atau hikmah dari kebijaksanaan ilahiyah. Atau jika seseorang itu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengetahui atau mengerti atau bahkan memahami bahwa dari setiap peristiwa, dari setiap kejadian, dari setiap segala sesuatu itu ada Allah Subhanahu wa taala di balik dari semua itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha ma'as-sabirin. Artinya Allah Subhanahu wa taala berada di balik semua hamba-hambanya, baik muslim maupun non muslim, baik jin maupun manusia, baik hewan maupun angin, dan baik semua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan, baik di dunia ini maupun dalam alam kegaiban, baik ruhaniyah maupun jasmaniyah, dunia maupun akhirat. Semuanya itu ada Allah Subhanahu wa taala yang berperan penting di balik segala sesuatunya. Jadi jika kita ingin mengenal Allah, jika kita ingin mendapatkan ilmu dari Gusti Allah, jika kita ingin bersama Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita harus melewati tangan Tuhan tersebut, atau kita harus melewati segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan dalam hidup kita, baik itu buruk maupun baik,
senang maupun sedih, susah maupun kemudahan dan sebagainya dan sebagainya. Karena segala sesuatunya itu merupakan alat yang Allah Subhanahu wa taala kirim atau pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah kirim untuk menguji hati kita. Begitu. Makanya ketika kita mampu bersabar, maka kita akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Persepsi seperti ini terjadi karena mereka tidak berdamai dengan tangan Tuhan, belum memahami alasan mengapa Tuhan membatasi dunia, ruang, dan waktu. Tuhan bermaksud memberi sebuah kesempatan untuk menyempurnakan diri kita, guna meraih atribut-atribut sucinya melalui berbagai usaha kita ketika menghadapi situasi yang sulit. Hal ini mempersiapkan diri kita untuk hari pertemuan kita kembali dengan Sang Khalik. Mengapa Allah Subhanahu wa taala lebih banyak mengirimkan pesan-pesan melalui situasi yang sulit bagi hamba-hamba yang dicintainya? Kenapa demikian? Karena situasi yang sulit atau tidak mudah atau getir itu membuat hamba tersebut lebih banyak berbicara dengan hati nurani, atau berbicara dengan batiniahnya, atau berbicara dengan hatinya, atau berbicara jiwanya itu dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan sesuatu kesenangan yang menjadikan alatnya, biasanya seseorang itu lebih cenderung berbicara melalui egonya, hawa nafsunya, atau keinginan-keinginannya. Itu maksudnya. Jadi jika kita diuji oleh Gusti Allah, diberikan suatu kegetiran mungkin, atau mungkin penderitaan, mungkin saja karena Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, dan Allah Subhanahu wa taala ingin memiliki hubungan lebih privasi lagi dengan kita, bersama kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadis qudsi, Tuhan mengatakan, keturunan Adam alaihissalam menyumpahi waktu, dan akulah waktu. Di dalam tanganku berada lintasan siang dan malam. Bagi mereka yang belum memahami kebenaran ini, waktu terasa berjalan dengan cara yang mengganggu dan tak menentu. Hal ini untuk menarik perhatian kita agar merubah diri sendiri untuk mendapatkan harmoni atau keseimbangan dalam melewati waktu. Karena waktu itu sendiri jelas dia tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat untuk mengakomodasi keinginan-keinginan kita. Jadi jika hidup kita itu nampak senang, maka seolah waktu itu berjalan begitu cepat. Namun jika kehidupan kita begitu sulit dan menderita, maka seolah waktu itu berjalan cukup lamban. Padahal waktu itu berjalan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Jadi tidak mungkin waktu itu akan mengakomodasi keinginan-keinginan kita. Perasaan kita terhadap waktu adalah karena kemurahan Tuhan. Seperti halnya perut sakit adalah indikasi untuk mengubah pola makan, sehingga sakit itu membangunkan kita untuk menyesuaikan gaya hidup. Ada yang merasakan waktu cepat berlalu, bagaikan seorang penumpang yang merana di atas punggung kuda, yang menyerbu sebuah karavan ternak lalu menuju sebuah kandang. Namun bagi yang lain, waktu seakan tidak bergerak seperti sedang terjerumus di dalam rawa-rawa. Pertama-tama kita harus paham akan nilai dari waktu yang ketika terlewatkan tidak akan diperoleh kembali. Jika seluruh bangsa mengumpulkan sumber-sumbernya dalam usaha menebus 1 detik dari masa lalu untuk mengubah sebuah keputusan yang menimbulkan petaka misalnya, akan berhasilkah mereka? Tentu saja tidak. Sebuah gunung harta tidak bisa membawa kembali 1 detik momen penting dalam kehidupan kalian. Jadi waktu amat berharga untuk diperhitungkan. Namun orang-orang malah menyia-nyiakannya agar bisa mempunyai waktu rehat lebih banyak. Jadi banyak orang itu seperti kita semua itu malah menyia-nyiakannya, seolah waktu tidak memiliki harga atau tidak bernilai. Makanya kita bermalas-malasan, tidak mau berusaha, tidak mau beribadah, tidak mau buat amalan, tidak mau bekerja, dan sebagainya. Kita malah sukanya duduk belongklang-ongklang begitu. Dengan kemalasan kita menunda-nunda.
waktu ibadah, waktu buat amalan, atau menunda-nunda waktu untuk bekerja. Begitu banyak orang-orang bukan saja yang secara klinis mengidap depresi, yang menderita ketidakmampuan untuk menyesuaikan waktu dengan cara agar tercapai kedamaian pikiran. Nafsu anak-anak muda adalah ingin menelan seluruh dunia ini dengan seketika. Demam panas nafsu pencapaian akan kenikmatan membuat waktu terasa cepat berlalu. Seringkali dalam waktu yang kritis ini tidak ada kebijaksanaan yang bisa dilatih. Lalu memperturutkan kecenderungan ego untuk menghabiskan seluruh energi mereka. Itulah cara mudah untuk menghabiskan energi secara cepat dan ceroboh. Padahal hidup seperti sebuah lari maraton, butuh langkah-langkah. Karena jika kalian berlari cepat dari permulaan, maka akan roboh setelah beberapa ratus yard. Menyusun kembali sebuah persiapan energi butuh unsur-unsur kontrol diri dan kemampuan, di mana hal itu jarang terdapat pada kaum muda. Sebagian anak-anak muda menghindar dari cara-cara spiritual. Hanya ketika mereka sedang jatuh dan menderita, lalu mereka datang ke sini dengan terpincang-pincang untuk perbaikan. Ratusan orang datang pada saya sambil mengatakan, "Ya Syekh, bisakah Anda menolong saya?" Suatu tugas berat untuk menolong mereka yang telah menghabiskan seluruh tenaganya dengan sia-sia. Dan mereka yang mempunyai kelakuan dan mereka yang mempunyai kekuatan fisik dan mental yang sayangnya berada di tingkat yang rendah. Kadang-kadang saya merasa heran karena sebagian dari mereka masih amat muda. Membangkitkan orang mati adalah sebuah keajaiban yang hanya diberikan kepada para nabi. Namun sepanjang masih ada tanda-tanda kehidupan, kami berharap mampu membangkitkan mereka dari keadaan koma. Sebagai hasil apa yang dilakukan secara berlebih-lebihan, maka depresi menjangkiti kaum muda-mudi ini. Sekarang waktu menjadi tidak cepat berlalu, namun menyeret seperti jalannya seekor keong. Seorang yang depresi berharap waktu akan cepat berlalu, namun kenyataannya berlawanan. Menit seperti berjam-jam, sejam bagaikan berhari-hari, dan sehari bagaikan berminggu-minggu. Biasanya orang-orang yang energinya tidak tersalurkan dengan cara yang bermanfaat dan merasa tidak berhasil dalam hidupnya akan terjangkit perasaan seperti ini. Begitu bodoh bagi mereka yang berharap bahwa waktu akan cepat berlalu, karena seperti yang telah kita sebutkan, waktu bagaikan sebuah perhiasan yang tidak ternilai. Dalam Thariqah Naqsbandi yang mulia ini, kita mempunyai sebuah peraturan yang menonjol. Nilai seseorang berhubungan dengan cara dia menilai waktunya. Jika kalian merasa waktu kalian sebagai sebuah beban yang tak berguna dan berharap untuk cepat berlalu, maka kalian akan menjadi sebuah beban di muka bumi ini. Dan lebih baik kalian berada di bawahnya daripada di atas bumi. Mengapa? Karena kalian dengan ceroboh memboroskan satu harta yang tak ternilai, yaitu energi vital kalian. Sekarang, harta tak ternilai yang lain yaitu waktu, bukan menjadi semacam kemakmuran di tangan kalian, tetapi menjadi timbunan tak terukur di bawah tanah yang telah kalian kubur. Bersikaplah bijaksana dengan energi vital kalian, sehingga nilai dari waktu termanifestasi dalam hidup kalian. Jika kalian menjaga waktu kalian layaknya permata, maka kalian akan diagungkan di mata orang-orang dan di hadirat ilahi, di sini dan di akhirat kelak. Ada sebuah ungkapan, seorang sufi bagikan seorang anak kecil bagi waktunya. Artinya, seorang sufi memperlakukan waktunya dengan pemujaan dan rasa hormat yang sama seperti terhadap orang tuanya sendiri. Sikap baik terhadap orang tua adalah kewajiban utama dalam agama. Dalam thariqah sufi, kita ditekankan untuk menghormati waktu sebagaimana kita menghormati ayah dan ibu kita. Seorang darwis sejati tidak akan pernah melewatkan sebuah momen dengan percuma, namun menangkapnya seperti seorang joki terlatih yang mengendalikan kudanya, menggunakan kecakapan seperti itu agar waktu berjalan dengan arah yang benar dan dengan kecepatan yang tepat. Lihatlah seorang darwis sejati.
pasti kalian akan menemukan mereka sibuk dengan sesuatu yang berguna, tidak pernah melakukan aktivitas yang merugikan atau yang sia-sia. Jika seseorang mampu menuntun dirinya sendiri pada perbuatan-perbuatan yang mengarah pada kesempurnaan, maka dia tahu apa yang harus dilakukan. Mata hatinya tidak pernah buta. Dia waspada akan tanda-tanda akan segala hal yang sedang dihadapinya. Grand Syekh kita Qudsurahu sering mengatakan, usahakan untuk menenun ruang dan waktu kalian meninggalkan warisan kekal di dunia ini, dan terhormatlah karenanya di sini dan di akhirah kelak. Bagi pengikut thariqah, menyanyikan waktu secara ceroboh atau mengisinya dengan aktivitas yang tidak berguna adalah dosa besar. Bagi pengikut thariqah, menyanyikan waktu secara ceroboh atau mengisinya dengan aktivitas yang tidak berguna adalah dosa besar. Jagalah energi vital dan waktu berharga kalian. Jadikan tiap saat menjadi berguna. Wa minal taufiq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita hadiahkan Fatihah kepada seluruh keluarga kita semuanya, dan keluarga kalian semuanya menyimak video ini. Yang tidak sempat kita sebutkan namanya satu persatu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali pada subah berikutnya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.